Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8RB ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar visualisasi data dan informasi. Oke, hari ini saya sendiri Noval Fahri dengan NIM 1224589 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama, di sini tuh ada yang namanya line chart ya. Nah, line chart ini digunakan untuk memprediksi tren-tren dalam jangka waktu tertentu. Di sini bisa kita lihat ya. Untuk variabel X-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tuh maksudnya itu jamnya gitu. Sedangkan untuk variabel Y-nya ini tuh 0, 20, 40, ini tuh jumlah check-in-nya gitu. Nah, di sini 0 itu maksudnya itu jam 12, 13 itu untuk jam 13 ini maksudnya jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11. Jam 11 malam. Oke, pertama-tama di sini kita bisa lihat ya. Terdapat sebuah lonjakan ya. Di sini kan ada yang warna biru dan juga ada yang warna merah. Di sini warna merah itu merupakan suatu tren untuk check-in pada kota Tokyo. Sedangkan untuk yang biru ini itu untuk check-in pada kota New York City. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk jam ke-6, habis itu sampai dengan jam ke-8 itu terdapat sebuah peningkatan gitu pada saat waktu jumlah check-innya gitu. Karena mungkin bisa disebabkan itu kan waktu jam 6 sampai jam 8 pagi itu kan itu ya terdapat kan itu kan orang kerja ya. Jadi mungkin banyak orang-orang yang check-in di hotel untuk mulai bekerja gitu. Nah, di sini bisa menurun lagi nih sekitar jam 13 gitu. Jam 13 ataupun jam 1 karena kan waktu check-innya banyak orang-orang yang check-in itu sekitar di jam 6 sampai jam 8 pagi gitu. Nah, sekitar jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, 11 jam 1 siang itu menurun. Nah, di sini terdapat pelonjakan juga nih. Terdapat pelonjakan juga pada jam 17 sampai dengan 18. 18. Nah, habis itu ada jam 20. Nah, sini bisa kita lihat ada pelonjakan. Di sini kan berarti jam 17 berarti kan jam 5 ya, jam 5 sampai jam 8. Di sini ada ada peningkatan lagi gitu kan. Kan jam 5 sampai jam 8 kan berarti kan waktunya kan malam, waktunya istirahat. Jadi banyak orang-orang itu yang melakukan sebuah check-in ataupun kayak ke tempat-tempat gitu untuk mungkin makan malam ataupun beristirahat gitu. Nah, selanjutnya untuk ke kota New York City gitu. New York City ini. New York City bisa kita lihat ya. Untuk polanya mirip dengan Tokyo ya. Jadi merah ini Tokyo, sedangkan yang biru ini New York City gitu. Untuk New York City ini uh, polanya mirip, tetapi jumlah banyaknya check-innya ini lebih tinggi daripada, maksudnya Tokyo ini lebih tinggi daripada New York City gitu. Di sini bisa kita lihat ya, sama juga nih. Pada waktu jam 6 sampai dengan jam 8 itu mengalami pelonjakan gitu kan. Mungkin banyak orang yang beristirahat ataupun berlibur gitu ke bar ataupun ke bioskop gitu. Makanya banyak orang-orang yang berkunjung gitu. Nah, yang hitam ini jamnya. Oke. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke teman saya. Baik, saya Sevando Dahua Pramanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan terkait visualisasi kedua, di mana di sini terdapat histogram yang menunjukkan jumlah check-in di berbagai kategori tempat di dua kota, yaitu yang pertama kota Tokyo yang ditandai dengan warna merah dan kota New York yang ditandai dengan warna biru.
Langsung aja, jika kita lihat di sini, pada kategori bar, inilah tempat dengan jumlah check-in tertinggi pada kota Tokyo yang mencapai sekitar 200 ribu jumlah check-in. Jumlah check-in di Tokyo ini jauh lebih besar dibandingkan dengan New York untuk kategori ini yang hanya mencapai sekitar 50 ribu jumlah check-in. Selanjutnya, pada kategori home private, Tokyo memiliki jumlah check-in yang lebih tinggi dibandingkan New York pada kedua kategori. Perbedaan ini menunjukkan bahwa aktivitas check-in di tempat-tempat pribadi atau perkantoran lebih populer di Tokyo. Selanjutnya, pada kategori lain, seperti subway, gym, coffee shop, dan lain-lain, juga menunjukkan pola yang serupa, dengan Tokyo memiliki jumlah check-in yang lebih tinggi dibandingkan New York. Pada kategori yang jumlah check-in lebih kecil, seperti train station, park, dan neighborhood, Tokyo masih memimpin meskipun selisihnya tidak sebesar kategori utama seperti kategori bar. Yang dapat kita simpulkan pada visual yang kedua ini adalah Tokyo secara keseluruhan memiliki lebih banyak check-in di semua kategori dibandingkan New York, dengan kategori bar sebagai kategori yang paling dominan. Nah, data ini mencerminkan perbedaan aktivitas atau kebiasaan antara kota Tokyo dan kota New York. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan di sini saya akan menjelaskan untuk grafik yang ketiga, yang dimana grafik ketiga ini menunjukkan peta sebaran lokasi check-in di kota Tokyo dan juga di kota New York. Nah, untuk grafiknya sendiri di sini memakai visualisasi berupa scatter plot. Nah, ini dari scatter plot ini kita bisa melihat juga perbedaan yang lumayan menonjol ya di bagian sebarannya. Di mana sebarannya di kota Tokyo itu lebih padat dibanding di Manhattan, di New York City. Nah, selanjutnya itu eh, di bagian Tokyo untuk konsentrasi check-innya sendiri itu berada di jalur transportasi utama dan pusat kota. Kita bisa lihat di sini kepadatannya. Dan untuk New York City itu konsentrasinya berada di Manhattan dan area bisnis. Nah, untuk penjelasannya sendiri dari titik-titik ini, untuk transportasi utama itu berada pada longitud 139,6 sampai 139,8. Jadi di bagian sini itu membentuk pola linear. Terlihat dari konsentrasi di titik-titik ini ya. Jadi jalur ini tuh biasanya berhubungan dengan stasiun kereta besar seperti stasiun Tokyo atau mungkin jalur kereta bawah tanah yang biasanya itu padat digunakan. Nah, selanjutnya untuk pusat kotanya itu pusat kota Tokyo itu eh, berada pada latitude 35,6 sampai 35,7. Nah, jadi di bagian sini eh, merupakan konsentrasi check-in yang lumayan padat, yang padat yaitu bertepatan biasanya di distrik bisnis utama seperti Shinjuku, Shibuya, dan Ginza. Itu untuk kota-kota yang merupakan pusat kota di Tokyo, daerah-daerah yang merupakan pusat kota di Tokyo. Nah, jadi itu tadi untuk kota Tokyo. Melihat kita lihat kembali untuk New York City. Nah, ini lumayan berbeda ya. Yang dimana untuk Manhattan itu sendiri itu berada pada longitude minus 74 sampai minus 73,9 dan latitude 40,7 sampai 40,8. Jadi di bagian sini eh, merupakan kepadatan untuk daerah Manhattan. Jadi area ini mencakup Manhattan atau pusat kegiatan utama di New York City. Nah, untuk eh, area bisnisnya itu berada pada kawasan Lower Manhattan dan Midtown Manhattan, yaitu pada minus longitude minus 74,0 sampai minus 73,9. Dan begitu juga dengan Midtown-nya. Kalau Midtown-nya itu di sekitar
katakanlah -73,99 sampai -73,95. Jadi daerah sini merupakan area bisnisnya yang mungkin bisa kita tahu juga pusat bisnis di New York City itu seperti Wall Street, Times Square, dan kantor perusahaan besar lainnya lah. Nah, itu jadinya untuk konsentrasi bisnisnya. Jadi eh, bisa kita lihat juga di sini terbukti bahwa kepadatannya itu berada pada eh, kepadatannya itu puncaknya berada pada pusat kota ataupun area bisnisnya. Nah, jadi kedua kota ini memiliki check-in terbanyak pada pusat kotanya ataupun area bisnisnya. Jadi mencerminkan aktivitas penduduk itu padat di pusat kota. Itu untuk penjelasan grafik yang ketiga. Nah, selanjutnya itu untuk grafik yang keempat, ini membahas tentang eh, perbedaan check-in untuk periode waktu. Nah, jadi grafik ini menggunakan visualisasi berupa bar plot, yang dimana di bar plot ini menjelaskan empat variabel periode waktu, yang dimana variabel waktunya itu, periode waktunya itu ada malam, siang, pagi, dan sore, ditandai oleh warna masing-masing. Seperti malam ada warna ungu, siang ada warna hijau yang agak sedikit sedang gelapnya, sedangkan pagi itu eh, pekan hijau yang agak gelap. Kalau misalkan pagi itu ditunjukkan oleh warna hijau yang gelap, sementara sore hijau muda. Nah, jadi bisa kita lihat di grafik ini terdapat perbedaan yang dimana Tokyo itu menghasilkan eh, visualisasi yang menunjukkan check-in terbanyak itu berada pada sore hari. Di New York juga sama terdapat di sore hari. Kemudian untuk Tokyo itu siang kedua terbanyaknya itu ada pada siang hari, dan selanjutnya pagi hari dan malam hari. Sementara kalau untuk New York di siang harinya lebih sedikit dibanding pagi harinya. Bisa kita lihat di sini, dan di malam harinya tetap paling sedikit. Nah, untuk datanya sendiri kita bisa lihat eh, kalau untuk Tokyo itu lebih banyak pada sore hari, itu puncaknya di sekitar 250.000. Sementara untuk New York itu berada pada sore hari juga 80.000. Cuman eh, sama dengan pagi harinya 80.000 juga. Nah, kita bisa lihat di sini juga di setiap periode waktu itu diunggulin oleh Tokyo untuk kepadatan penduduknya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk grafiknya, untuk datanya, eh, kepadatan penduduk Tokyo itu lebih banyak dibanding New York. Jadi kalau kita kembali lagi ke grafiknya, di Tokyo memiliki jumlah check-in yang lebih tinggi di semua periode waktu dibanding eh, New York, terutama pada eh, sore hari. Nah, kita bisa lihat di sini untuk periode waktunya pada sore hari yang di Tokyo itu sampai 250.000 check-in, seperti yang kita lihat pada data tadi. Sementara itu di New York, jumlah check-in lebih merata di semua periode waktu, dengan puncak juga terjadi di 80.000. Nah, kita bisa lihat di sini juga ya, eh, untuk periode waktunya itu lebih merata dibanding di Tokyo. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas di Tokyo cenderung lebih padat dibandingkan New York, terutama pada pagi hingga sore hari. Sementara malam hari untuk kepadatan penduduk atau aktivitas penduduk itu cenderung kurang. Jadi untuk Barpol ini sebenarnya agak kurang bisa menunjukkan perbedaan jumlah atau mungkin perbedaan kepadatan penduduk di kedua kota ini. Cuman dia bisa menunjukkan perbedaan di periode waktunya untuk masing-masing kota, bukan untuk kedua kotanya. Jadi grafik ini menunjukkan perbedaan di periode waktu masing-masing untuk kota New York dan juga Tokyo, dan eh, hasilnya sama seperti yang ada di data. Misalkan ini kan tadi sore hari pada New York sama dengan pagi hari di New York juga. Nah, jadi di sini jumlahnya sama. Nah, sama seperti
Di Tokyo tadi berurutan dari yang paling tinggi itu di sore, siang, dan pagi. Sementara di New York itu di siangnya lebih dikit dibandingkan di pagi harinya dan sesuai dengan di data. Nah, itu mungkin untuk eh, penjelasan tentang grafik yang keempat. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, kami dari kelompok 9, terima kasih.